Pesta Akbar Kunlun yang seharusnya menjadi momen seru sekaligus pertanda bagi keluarga Liu dari Sekte Rahasia untuk kembali ke Kunlun, ternyata berantakan karena kemunculan dua orang tersebut. Selama racun bubuk Sigong masih belum terpecahkan, semua orang tidak akan merasa nyaman. Mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Gu Qingsan. Saat ini, hanya Gu Qingsan yang memiliki peluang terbaik untuk menyempurnakan pil pengurang racun kelas 6. Lu Yun bertanya, bagaimana kabar saudara perempuanku yang kedua? Nona Lin, dia sudah memahami King. Dia telah berhasil, tapi dia masih perlu mengkonsolidasikannya dari waktu ke waktu. Gu Qingsan hampir mengucapkan kata-kata, teknik jantung King Di, tapi dia takut didengar oleh seseorang yang tertarik, jadi dia buru-buru mengubah kata-katanya dan menghapusnya. Sorot mata Lu Yun sangat rumit. Bagaimana pewaris wasiat Kaisar King bisa hancur seperti ini? Gu Qingsan masih agak sulit dipercaya. Tentu saja itu juga memalukan. Lagi pula, ketika Lu Qingye mengatakan bahwa tidak ada yang akan melindungi Lu Yun, Gu Qingsan mengambil sikap default. Pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Lu Yun. Dia tidak tahu bahwa Lu Yun tidak mengambil hati sama sekali. Hanya sedikit emosional. Awalnya, Lin Qingtan mampu memahami teknik mental Kaisar King pada hari pertama. Tanpa diduga, serangkaian kecelakaan terjadi hari itu, yang memperpanjang waktu pemahamannya. Lu Yun sangat menyalahkan dirinya sendiri. Karena dia mengasingkan diri untuk memahami pikiran Kaisar King beberapa waktu lalu, Lin Qingtan tidak peka terhadap apa yang terjadi di luar jendela. Kalau tidak, mustahil untuk tidak hadir. Siapa yang tidak ingin melihat adiknya secepatnya? Ayo pergi ke Sekte Danyang untuk menemui Lin Qingtan. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku sangat merindukannya. Faktanya, dia tidak perlu memberitahunya bahwa Lu Yun juga berencana pergi ke Sekte Danyang. Wang Bining tentu saja ingin mengikuti. Lu Qingye ingin menghentikannya, tapi Wang Bining mengabaikannya sama sekali. Gu Qingsan tersenyum pahit dan berkata, Nyonya Lu, jangan khawatir, saya akan menjaga keselamatan Nona Wang dengan baik. Apakah ini yang aku khawatirkan? Lu Qingye menatap Gu Qingsan dengan marah. Aku hanya tidak ingin dia tinggal bersama pecundang seperti Lu Yun. Lu Qingye berpikir dalam hati bahwa sayang sekali Wang Bining sudah membencinya karena kejadian barusan. Jika Wang Bining ditahan secara paksa di rumah Mo, itu hanya akan memperparah kebencian antara ibu dan anak perempuannya. Jadi saya harus melepaskannya. Semua ketidakpuasan berubah menjadi mata kanibal, menatap Lu Yun sebagai peringatan. Bagaimana Lu Yun bisa peduli? Dia berbalik dan pergi. Selain Lu Qingye, ada garis pandang lain yang juga menimpa Lu Yun dari awal hingga akhir. Mo Qingwan, hari ini jelas merupakan hari bahagianya, kenapa tiba-tiba sampai pada titik seperti itu? Pernikahan itu gagal. Entah kenapa, Mo Qingwan tidak terlalu membenci Lu Yun. Sebaliknya, dia merasa seperti ada batu yang jatuh dari lubuk hatinya. Mungkin Lu Yun adalah bencana dalam hidupnya. Dalam perjalanan ke Sekte Danyang, Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak perempuan tertua, saudara perempuan ketiga dan saudara perempuan keempat, dapatkah kamu merasakan efek racun dari bubuk Sigong? Dia dan Chu Yao adalah orang terakhir yang tiba, jadi kecil kemungkinannya mereka akan diracuni oleh racun tersebut. Namun, Ye Qingcheng, Liu Yaner, dan Wang Bining berada di pesta pernikahan lebih awal dan tidak tahu apa itu situasinya adalah. Petik 2. Saudara Lu tidak tahu, bubuk gong pemakan 10.000 racun dari sekte ini adalah racun ajaib. Ini ditujukan untuk praktisi di atas tahap inti emas. Budidaya beberapa gadis masih dangkal, jadi dampaknya tidak besar. Gu Qingsan berinisiatif menjelaskan. Lu Yun mengerti. Wang Bining mengangkat alisnya sedikit dan berkata, orang tua yang bau, menurutmu siapa yang tingkat kultivasinya rendah? Beri aku 2 tahun lagi, apakah kamu yakin aku bisa menjemputmu dan memukulmu dengan satu tangan? Haha. Saya yakin Nona Wang memiliki kemampuan ini. Gu Qingsan tidak suka berdebat dengan seorang gadis kecil. Meong, beberapa orang sedang mengobrol ketika tiba-tiba Wang Cai menjerit, seluruh bulu di tubuhnya berdiri, dan dia langsung memasuki kondisi waspada. Ada ahli yang mendekat dengan cepat. Musuh. Tanda tanya. Wang Cai langsung memasuki kondisi waspada. Beberapa gadis juga terkejut. Ketika Gu Qingsan melihat orang itu datang, ia segera menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya, Sekte Master Liao, apa maksudmu? Orang yang datang tidak lain adalah Liao Jinlun, penjabat pemimpin sekte dari Sekte Kaisar Pedang. Liao Jinlun tersenyum dan berkata, saya di sini untuk menemui Tuan Lu di sebelah Anda. Tuan Lu, saya ingin tahu apakah Anda ingin berbicara sedikit dengan Liao. Mencari Lu Yun, Gu Qingsan tiba-tiba menjadi semakin bingung. Kesan saya keduanya sepertinya tidak punya banyak kesamaan ya. Gu Qingsan menoleh untuk melihat Lu Yun. Lu Yun secara kasar menebak tujuan kedatangan Liao Jinlun, tetapi dia masih berpura-pura bodoh dan bertanya kepada Gu Qingsan, siapa pemimpin sekte Liao ini? Apa karakternya? Saya khawatir dia mempunyai rencana jahat terhadap saya. Liao Jinlun, Gu Qingsan memperkenalkan, dia berasal dari sekte Lingjian. Oh, sekarang seharusnya disebut sekte Kaisar Pedang. Ini adalah pemimpin sekte Liao dari sekte Kaisar Pedang. Dari segi karakter, menurutku dia cukup baik. Petik 2.
Cukup layak. Apa artinya menjadi sopan? Mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Liao Jinlun diam-diam mengoreksinya di dalam hatinya, lalu tersenyum dan berkata, saya tidak berani menganggapnya serius. Liao hanyalah penjabat pemimpin sekte. Pemimpin sekte dari sekte Kaisar Pedang kita adalah orang lain. Saat dia mengatakan ini, Liao Jinlun diam-diam mengamati perubahan ekspresi Lu Yun. Dia datang ke sini hanya untuk memastikan identitas Lu Yun. Ketika ketua sekte baru mereka pergi, dia memberitahu Liao Jinlun bahwa nama aslinya adalah Lu Yun, nama yang sama dengan pemuda tampan di depannya. Nama yang sama bukanlah hal yang aneh. Liao Jinlun tidak memperhatikan pada awalnya, karena Lu Yun di depannya memiliki perbedaan tertentu dalam bentuk tubuh dan aura dari penjaga toko hands-free di sekte Kaisar Pedang mereka. Namun, ketika Lu Qinghe mengatakan bahwa Lu Yun ini adalah pewaris wasiat Kaisar Qing dari sekte Danyang, Liao Jinlun tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Pewaris Kaisar Pedang dan pewaris kehendak Kaisar Qing keduanya sama, mereka memiliki peluang besar. Mereka lahir satu demi satu, dan nama pewaris keduanya adalah Lu Yun. Liao Jinlun tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati, kedua Lu Yun ini bukanlah orang yang sama. Adapun apa yang dikatakan Lu Qinghe barusan, pewaris wasiat Kaisar Qing, Lu Yun di depannya, telah menjadi orang yang tidak berguna, Liao Jinlun menganggapnya lebih konyol. Jika menjadi orang yang tidak berguna itu mudah, mengapa Anda menyebutnya orang yang memiliki peluang besar? Hal ini sebenarnya tidak sulit untuk dipahami. Hal ini dapat dianalisis dari sudut pandang Lu Qinghe, Gu Qingshan, dan Liao Jinlun. Yang pertama adalah Lu Qinghe. Ketika pertama kali mendengar bahwa Lu Yun cacat, Lu Qinghe menolak untuk mempercayainya. Dialah yang menguji Lu Yun berulang kali dan bahkan mengeluarkan senjata ajaib cermin keluarga Mo untuk menguji bahwa potensi Lu Yun memang cacat. Terimalah kenyataan ini. Adapun Gu Qingshan, dia mengetahui berita itu dari Lu Qinghe yang marah di jamuan makan, dan Lu Yun secara pribadi mengakuinya, jadi sikapnya diragukan. Dia percaya bahwa Lu Qinghe mengatakan yang sebenarnya. Dalam situasi emosional seperti itu, kecil kemungkinan apa yang dikatakan orang kebanyakan adalah kebohongan. Namun bagaimana jika Lu Qinghe sendiri tidak memahami kebenaran masalahnya? Adapun pengakuan pribadi Lu Yun, bukan berarti Gu Qingshan tidak pernah berhubungan dengan Lu Yun. Anak ini sangat pintar, jadi dia mungkin berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Dia terdiam saat jamuan makan. Sebenarnya, dia punya tujuan lain, yaitu untuk melihat apakah Lu Yun berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Sayangnya, sebelum dia bisa memverifikasinya, sisa dari Sekte Wandu tiba-tiba muncul dan memberi pukulan pada semua orang. Oleh karena itu, Gu Qingshan ragu dengan kenyataan bahwa Lu Yun telah menjadi orang yang tidak berguna. Mari kita bicara tentang Liao Jinlun. Ia merasa terlalu kebetulan bahwa dua pewaris yang memiliki peluang besar memiliki nama dan nama keluarga yang sama. Dapat dikatakan dengan kepastian 90% bahwa kedua Lu Yun ini adalah orang yang sama. Oleh karena itu, Liao Jinlun yakin bahwa Lu Yun tidak menjadi orang yang tidak berguna, dan orang yang berdiri di depannya saat ini adalah pemimpin sekte Kaisar Pedang mereka, Zhang San. Liao Jinlun datang ke sini hanya untuk membuktikan hal ini. Perhatikan baik-baik perubahan ekspresi Lu Yun. Akibatnya, tidak ada yang diamati. Lu Yun menyembunyikannya dengan sangat baik. Gu Qingshan berkata dengan emosi, Sekte Master Liao, pemimpin sekte barumu terlalu rendah hati. Sepertinya dia tidak pernah menunjukkan wajahnya, kan? Haha, satu sama lain, ketika penerus Kaisar Qing dari sekte dan yang kalian keluar, bukankah Master Sekte Gu merahasiakannya sampai sekarang? Pada titik ini, keduanya memandang Lu Yun secara bersamaan, tetapi suasana hati mereka sangat berbeda. Tuan Lu, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Geng Kuangtu. Saat ini, Liao Jinlun tiba-tiba bertanya. Lu Yun segera menjadi senang. Anda Liao Jinlun, Anda jelas telah menebak identitas saya, tetapi Anda masih harus mengujinya di sini. Apakah Anda harus memberi Anda dua telinga besar sebelum menyerah? Lu Yun mendengus dan berkata, Geng Kuangtang, kan? Menurutmu apakah aku mengetahuinya? Tebakan, Anda dapat menebaknya. Jika Lu Yun tidak mengetahui apa itu Geng Kuangzu, dia pasti akan terlihat bingung seperti Gu Qingshan di sebelahnya saat ini. Karena di Kunlun tidak ada gerombolan orang gila sama sekali. Lu Yun menjawab, Anda dapat menebaknya, itu berarti Anda tidak perlu berpikir membabi buta. Saya malu untuk mengatakan bahwa dia adalah pendiri geng gila pelanggar hukum, Zhang San. Tuan Lu, pemimpin Sekte Gu, Liao akan pergi dulu. Jawaban di hati Liao Jinlun telah diverifikasi, dan dia pergi dengan senyuman di wajahnya. Sepertinya dia telah benar-benar melupakan fakta bahwa dia telah terkena bubuk gong pemakan. Lu Yun mengingatkan, Master Sekte Liao, kembalilah dan sapa Weng Zhengyuan untukku. Weng Zhengyuan mengetahui identitasnya dan berpikir dia akan memberitahu Liao Jinlun atas inisiatifnya sendiri, tetapi dia tidak menyangka mulut lelaki tua kecil itu dijahit rapat. Saudara Lu, kapan kamu akan mengubah sikap aroganmu? Gu Qingshan di samping tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengira Lu Yun sengaja pamer ketika dia menyebut Weng Zhengyuan, lagi pula, Lu Yun adalah orang yang menjatuhkan Weng Zhengyuan ke tanah hanya dengan beberapa gerakan.
Tanda tanya. Kembali ke Sekte Danyang. Gu Qingshan mengatur Lu Yun dan yang lainnya di ruang resepsi, dan kemudian memerintahkan Penatua Muping pergi ke Gunung Belakang untuk memberi tahu Lin Qingtan. Gunung Belakang adalah area terlarang dari Sekte Danyang. Jika Lu Yun sendirian, Gu Qingshan tidak keberatan membawanya ke sana. Bagaimanapun, dia adalah pewaris wasiat Kaisar Qing dan sudah berada di sana terakhir kali. Kali ini Ye Qingcheng dan yang lainnya ada di sini, jadi tentu saja sulit untuk membawa mereka ke Gunung Belakang. Lu Yun mengungkapkan pemahamannya tentang hal ini. Haha, kakak Lu, beberapa gadis, penatuamu sudah pergi untuk memberi tahu Nona Lin. Silakan duduk di sini sebentar. Gu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, Gu Qingshan lari. Lu Yun menatap punggungnya sambil berpikir. Orang tua jahat yang merupakan pencuri ini tidak tahu apa yang dia rencanakan. Tidak lama setelah Gu Qingshan pergi, Lin Qingtan berlari dengan penuh semangat ke ruang resepsi. Ketika dia melihat orang-orang di dalam, dia jelas-jelas bersemangat dan sedikit terkejut. Baru saja di Gunung Belakang, ketika Muping memberitahunya bahwa seorang teman lama sedang berkunjung, Lin Qingtan menebak bahwa itu adalah Lu Yun. Tapi yang mengejutkannya adalah selain Lu Yun, ada begitu banyak saudara perempuan yang baik. Para suster tentu saja sangat senang saat mereka bertemu. Adegan yang mengharukan itu langsung mengungkapkan sifat asli Wang Bining, menunjuk ke suatu tempat di Lin Qingtan dan berseru, kakak kedua, kamu sangat kuat. Benda ini benar-benar bisa tumbuh lebih besar dengan latihan. Wang Bining juga dalam masalah. Dia awalnya adalah Raja Iblis yang kotor, tetapi setelah kembali ke keluarga Mo, dia terpaksa menjadi Dewi yang dingin, hampir menyusul Ye Qingcheng. Tapi kepribadian Ye Qingcheng seperti ini, dan Wang Bining, aku lelah sekali berpura-pura. Hanya di hadapan saudara perempuan dekatnya ini dia dapat melepaskan sifatnya dengan tidak hati-hati. Mengikuti seruan Wang Bining, mata semua orang secara alami beralih ke bagian itu, termasuk Lu Yun tentunya. Wajah Lin Qingtan langsung memerah, dan dia menatap Wang Bining dengan marah, kakak keempat, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak berbicara omong kosong. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada Xiao Lu Yun. Dia sudah lama menatapnya, dan dia pasti menyadarinya, kata Wang Bining dengan sengaja. Lu Yun hampir mati tercekik dengan seteguk air liur. Wang Bining ini sepertinya perlu dikalahkan. Merasakan tatapan menghina dari beberapa saudari cantik, Lu Yun berpura-pura tenang dan berkata, apa yang kamu tahu? Saya mengagumi temperamen Sister Qingtan. Apakah kamu memahami temperamennya? Dia muncul dari lumpur tetapi tidak ternoda, dan dia adalah bersih tapi tidak jahat. Kok bisa sekotor yang kamu kira? Memotong. Tidak mengherankan, alasan lemah Lu Yun segera mendapat tanggapan yang lebih menghina dari para wanita cantik. Namun satu hal yang Lu Yun benar adalah bahwa temperamen Lin Qingtan memang menjadi lebih duniawi dan halus sebagai hasil dari memahami pikiran Kaisar Qing. Terlebih lagi, dia adalah tipe peri yang sangat ramah kepada orang lain, tidak seperti peri di dalam diri Ye Qingcheng, yang terlalu dingin. Agar tidak mempermalukan Lu Yun, Lin Qingtan dengan serius mengubah topik pembicaraan dan berkata, apakah kamu datang ke sini khusus untuk menemuiku? Aku tahu kamu memikirkanku. Aku sangat tersentuh. Lin Qingtan, kamu punya ide bagus. Kami diundang untuk menghadiri pesta pernikahan saudara perempuan kandung dari saudara perempuan keempat. Ngomong-ngomong, kami datang menemuimu. Liu Yaner berkata dengan sangat arogan. Adik kandung saudara perempuan keempat. Lin Qingtan tertegun sejenak, dan kemudian dia teringat bahwa Xiao Lu Yun pernah mengatakan kepadanya bahwa dia melihat seorang gadis yang sangat mirip dengan Wang Bining. Mengenai Mo Qingwan, Lu Yun memang menyebutkannya kepada Lin Qingtan di awal, tapi saat itu segala sesuatu di keluarga Mo masih belum jelas, jadi dia memintanya untuk diam. Lin Qingtan tidak terlalu memikirkannya. Kemudian, dia tinggal di Sekte Danyang untuk memahami pikiran Kaisar Qing. Dia tidak tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi di luar. Lin Qingtan berkata dengan ekspresi kebencian di wajahnya, kalian sangat jahat. Kalian tidak datang untuk memberitahuku tentang acara besar seperti itu sebelumnya. Meskipun saya sama sekali tidak mengenal Mo Qingwan, dia adalah saudara perempuan kandung Wang Bining, dan sebagai saudara perempuan kedua Wang Bining, saya pasti akan berhubungan dengan Mo Qingwan di masa depan. Saya harus menghadiri pesta pernikahan ini sebagai hal yang biasa. Wang Bining berkata, apakah kamu tidak khawatir hal itu akan mempengaruhi latihanmu? Selain itu, untungnya kamu tidak datang, jika tidak kamu akan menjadi gila sampai mati. Bukankah seharusnya pesta pernikahannya meriah? Kenapa kamu begitu marah? Apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan? Lin Qingtan bertanya dengan ragu. Wang Bining terdiam sesaat. Dia tidak dalam posisi untuk menjawab pertanyaan ini. Karena meskipun Lu Qingye bertindak terlalu jauh, dia tetaplah ibu kandungnya. Akhirnya, Liu Yaner angkat bicara dan menceritakan proses pesta pernikahan yang berliku-liku. Ketika dia mendengar bahwa Lu Qingye mempersulit Lu Yun di depan begitu banyak bos Kunlun, dan bahkan ingin membunuh seseorang dengan pisau, Lin Qingtan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, itu keterlaluan. Ada wanita yang sangat kejam di dunia ini. Begitu dia mengatakan ini, Lin Qingtan menyesalinya, karena tidak pantas mengatakan ini di depan Wang Bining. Tapi Wang Bining tidak keberatan,
tapi berkata dengan sedih, sebenarnya, saya tidak terlalu merasa memiliki terhadap keluarga Mo, dan hal yang sama berlaku untuknya. Saat pertama kali bertemu ibu kandungnya, Wang Bining sangat bersemangat, tetapi saat dia mengenalnya lebih baik, dia menyadari bahwa dia tidak terlalu menyukai ibu ini. Dia bahkan menyesal bertemu Lu Qingye. Sehat. Lin Qingtan menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa menatap Lu Yun dengan mata penuh kasih. Lu Yun mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak bisa dikatakan kejam. Lagi pula, akulah yang mengganggu pesta pernikahan Mo Qingwan. Wajar jika Lu Qingye menjadi emosional, dan dia hanya memberi tahu kebenaran. Lu Yun mengatakan ini untuk menghindari mempermalukan Wang Bining. Kenapa kamu mengatakannya begitu serius? Xiao Lu Yun tidak peduli berdebat dengan orang-orang itu, dan dia tidak terlalu takut pada mereka. Melihat suasananya agak membosankan, Liu Yaner berinisiatif untuk mengubah topik dan berkata, Lin Qingtan, Anda dapat dianggap sebagai Anda adalah setengah tuan rumah dari Sekte Danyang dan Anda tidak akan mengajak kami berkeliling. Belum terbiasa, tidak familiar, itu benar. Kudengar kamu sedang mundur, jadi wajar jika kamu tidak familiar dengan lingkungan Sekte Danyang. Maksudku, aku tidak mengenalmu. Lin Qingtan berkata dengan marah. Dia berbicara seperti Lin Qingtan, dan bahkan tidak menelepon saudara perempuan keduanya. Liu Yaner mengerutkan bibirnya dan berkata, ya, kamu benar, kami sama sekali tidak akrab. Jika aku tidak diseret ke sini oleh kakak perempuan tertua kali ini, aku tidak akan senang bertemu denganmu. Ye Qingcheng berkata dengan wajah dingin, siapa yang menyeretmu ke sini? Aku tidak tahu siapa yang dikatakan orang yang tidak tahu malu itu sebelumnya, aku sudah lama tidak bertemu Lin Qingtan, aku merindukanmu. Benarkah, orang tak tahu malu mana yang akan mengucapkan kata-kata menjijikkan seperti itu? Liu Yaner memasang ekspresi arogan yang bukan milikku. Semua orang sudah terbiasa dan tidak terkejut. Keduanya selalu rukun seperti ini. Lin Qingtan memiliki kepribadian yang lembut dan pendiam, dan tidak sehebat Ye Qingcheng. Untuk seseorang seperti Liu Yaner yang tidak tahan kesepian, siapa yang bisa dia goda jika tidak? Akan ada masalah jika kalian tidak bertengkar. Namun justru karena itulah yang membuktikan bahwa keduanya memiliki hubungan yang baik. Saat beberapa orang sedang mengobrol di dalam paviliun dan mata Gu Qingsan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan senyuman cerah muncul di sudut mulutnya, seperti bunga krisan musim gugur yang sedang mekar. Senyuman Gu Qingsan cerah dan menggerahkan, namun juga memiliki sedikit kelicikan. Dia mendapat firasat bahwa musim semi akan datang. Karena masih ada beberapa pil pengurang racun kelas 6 yang disimpan di paviliun dan Sekte Danyang, tidak semuanya tersisa seperti yang dikatakan Gu Qingsan sebelumnya. Gu Qingsan tidak sejujur dan sejujur pemimpin Sekte sebelumnya. Pemimpin Sekte sebelumnya tanpa pamrih dapat menyumbangkan pil penyelesaian racun kelas 6, tetapi Gu Qingsan tidak dapat melakukan itu. Ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang, tetapi Anda tetap ingin menjadi orang baik. Bukankah ini langkah yang buruk? Ahem, tidak sopan, jangan salahkan pemimpin Sekte lama. Gu Qingsan jelas tidak punya niat untuk mengkonotasikan pemimpin Sekte lama. Minumlah satu pil dulu untuk melarutkan bubuk Qigong di tubuhmu. Gu Qingsan menuangkan pil pengurang racun kelas 6 dari botol giok khusus dan menelannya. Kemudian dia menutup matanya dan diam-diam melatih kungfu, berharap menggunakan kekuatan energi sejati untuk mengkatalisasi kemanjuran penghilang racun. Pil sesegera mungkin. Namun, tidak lama kemudian, Gu Qingsan tampak bingung. Tidak berguna, ini adalah obat mujarab penghilang racun tingkat 6, dan ditambah dengan energi kemarahan Gu Qingsan, obat ini seharusnya efektif dengan sangat cepat. Namun, Gu Qingsan menemukan bahwa energi kemarahannya masih terkuras dengan sangat cepat. Itu menunjukkan bahwa poison elixir tidak berpengaruh sama sekali. Gu Qingsan mengambil botol itu lagi dan memastikan bahwa itu memang pil pengurang racun kelas 6 yang ditinggalkan oleh pemimpin Sekte lama. Bagaimana mungkin? Benarkah? Seperti yang dikatakan mulut gagak itu, ramuan itu sudah kadaluarsa. Gu Qingsan sekali lagi menuangkan pil pengurang racun. Kali ini dia tidak mengaktifkan energi sebenarnya, tetapi menunggu beberapa saat hingga pil tersebut larut secara alami sebelum menguji hasilnya. Selesai. Wajah Gu Qingsan seketika menjadi gelap. Yang lain telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak sepenuhnya yakin dengan versi bubuk gongsi yang disempurnakan, bagaimana mereka bisa melompat keluar dan membuat teriakan arogan? Master Sekte Gu biasanya sangat cerdik, tetapi ketika itu sampai pada masalah ini, dia menjadi bingung. Tepat ketika Gu Qingsan merasa tertekan, sebuah suara yang sedikit tersenyum tiba-tiba terdengar dari belakangnya, langsung membuat Gu Qingsan ketakutan. Saudara Lu, bagaimana kamu bisa masuk? Murid Gu Qingsan sedikit menyusut. Sosok yang tiba-tiba muncul di belakang Gu Qingsan adalah Lu Yun. Baru saja, beberapa saudari cantik meminta untuk pergi ke Sekte Danyang untuk berjalan-jalan, tetapi Lu Yun membuat alasan untuk melarikan diri, dan kemudian menemukan paviliun dan berdasarkan aura jiwa yang tersisa di Gu Qingsan. Melihat ekspresi heran di wajah Gu Qingsan, Lu Yun berkata dengan bercanda, apakah Anda lupa, Master Sekte Gu, bahwa saya adalah murid sejati Tuan Liu? Di mana saya tidak bisa pergi ke Sekte Danyang?
Agar identitas Lu Yun sebagai penerus Kaisar Qing tidak terungkap, beberapa orang berkolaborasi dalam sebuah drama untuk menyatakan bahwa Lu Yun adalah murid sejati Tuan Liu. Sebagai penjaga menara Danyang, Tuan Liu memiliki kualifikasi lebih tinggi daripada Gu Qingshan. Jika Lu Yun benar-benar murid sejatinya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Sekte Danyang. Terlebih lagi, pertarungan dengan Wang Zhengyuan membuat semua orang di Sekte Danyang memahami betapa menakutkannya kekuatan Lu Yun. Para murid yang menjaga paviliun dan tentu saja tidak berani menghentikannya. Lu Yun memasuki paviliun dan dengan mudah dengan mengusap wajahnya, dan bahkan memberitahu penjaga paviliun dan bahwa Gu Qingshan memintanya untuk datang, yang menambah keasliannya. Haha, benar, aku bingung. Gu Qingshan tertawa 2 kali, matanya yang dalam sedikit berkedip, dan ada kilau yang tak terlihat. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak memahami pikirannya dan berkata dengan penuh arti, semua orang mengatakan bahwa Lu Qinghe sombong, tapi di negeri Kunlun yang kejam ini, berapa banyak orang yang tidak sombong. Lu Qinghe hanya bertindak lebih jelas, tidak seperti orang lain yang tertutup. Pemimpin Sekte Gu, menurutmu apa yang aku katakan itu benar? Petik 2. Mendengar kata-kata Lu Yun, jantung Gu Qingshan berdetak kencang. Anak ini jelas mengartikannya, dan itulah yang terjadi. Di masa lalu, ketika Lu Yun baru saja menerima warisan wasiat Kaisar Qing, sikap Gu Qingshan begitu penuh kasih sayang sehingga dia bahkan tidak menghentikan Lu Yun untuk pergi ke daerah terlarang di gunung belakang Sekte Danyang. Tapi hari ini saya mengetahui dari Lu Qinghe bahwa Lu Yun telah menjadi orang yang tidak berguna. Meskipun Gu Qingshan ragu, Lu Yun melihat semua perubahan halus. Jika Lu Yun benar-benar menjadi orang yang tidak berguna, Gu Qingshan mungkin tidak akan membiarkannya masuk bahkan ke paviliun dan ini, apalagi di area terlarang di gunung belakang. Ini juga alasan mengapa Gu Qingshan bertingkah tidak normal saat melihat Lu Yun tadi. Bukankah ini hanya keangkuhan? Tidak ada perbedaan dari Lu Qinghe. Gu Qingshan tersenyum canggung dan berkata, apa yang saudara Lu katakan? Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, sikap saya terhadap saudara Lu tidak pernah berubah. Benarkah? Karena pemimpin Sekte Gu berkata demikian, mengapa tidak memberiku resep pil pengurang racun kelas 6 untuk dilihat? Lu Yun berkata setelah rencananya berhasil. Senyum di wajah Gu Qingshan tiba-tiba membeku, ini. Resep ramuan penghilang racun kelas 6 ditinggalkan oleh pemimpin Sekte lama. Ini sudah menjadi resep tingkat tertinggi untuk Sekte Danyang. Lu Yun berkata sambil tersenyum tipis, bukankah Master Sekte Gu baru saja mengatakan bahwa sikapnya terhadapku selalu sama? Jika demikian, itu berarti Master Sekte Gu masih mengakuiku sebagai pewaris wasiat Kaisar Qing. Seharusnya sangat hemat biaya menggunakan resep ramuan kelas 6 untuk memenangkan hati orang dengan peluang besar seperti saya, bukan? Petik 2. Sangat berharga. Tentu saja itu sepadan. Selama mereka yang memiliki peluang besar terus tumbuh dengan lancar, masa depan mereka tidak terbatas. Adalah mungkin untuk menjadi alkemis tingkat ketiga, apalagi alkemis tingkat 6. Tetapi jika Lu Yun menyerah di tengah jalan dan kesempatan itu hancur, memberinya resep ramuan kelas 6 ini kemungkinan besar akan menjadi kesepakatan yang merugi. Apakah Master Sekte Gu menganggap perkataan saya masuk akal? Atau apakah Master Sekte Gu, seperti Lu Qinghe, berpikir bahwa saya telah menjadi orang yang tidak berguna dan tidak layak membayar untuk resep ramuan kelas 6? Tepat ketika Gu Qingshan ragu-ragu, Lu Yun tiba-tiba mencibir dan berkata. Pada saat yang sama, mata gelapnya menatap dingin ke arah Gu Qingshan. Hati Gu Qingshan tiba-tiba bergetar, dan tekanan besar muncul secara spontan.